Kalau kita mempersiapkan airnya itu secara benar, secara matang, mau hujan setiap hari sekalipun, pasti bibitnya akan selalu sehat ya sahabat, tidak akan rentan terserang penyakit. Jadi menurut saya, kalau persiapan air ini sangat penting dan wajib kita lakukan. Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persiapan air kolam lele secara baik dan benar ya. Jadi kita itu sebelum melakukan penebaran benih, penyoltiran benih ataupun pemindahan benih, ada baiknya air kolam itu kita persiapkan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan yang perlu sahabat ketahui juga bahwa melakukan persiapan air ini, kalau menurut pengalaman saya, ini adalah kunci keberhasilan semua pembudidaya ikan lele ya, baik itu di segmen pembenihan, pendederan maupun di segmen pembesaran. Karena menurut pengalaman saya juga di sini bahwa yang menyebabkan terjadinya banyak masalah pada ikan lele seperti ikan lele yang mudah stres, sakit, banyak kematian, pertumbuhannya lambat, itu bisa disebabkan dari kualitas air yang rusak. Jadi kalau kita itu bisa mempersiapkan air secara benar, secara matang, otomatis tidak akan terjadi masalah pada ikan lele tersebut. Atau artinya ikan lele pun akan tetap sehat, tumbuh seragam, dan cepat besar. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu di bawah ini ya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa juga sahabat tekan like dan tombol loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Simak terus, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi kalau misalkan sahabat mau melakukan persiapan air secara baik dan benar, tentunya sahabat juga harus melakukan fermentasiannya itu secara baik dan benar. Jadi tidak boleh asal-asalan ya, dari segi waktu fermentasiannya ataupun dari pemupukannya. Nah, untuk cara fermentasiannya sendiri itu di sini saya mempunyai beberapa cara ya. Dan nanti sahabat silahkan coba di kolam sahabat. Nah, untuk cara yang pertama biasanya saya di sini selalu menggunakan kotoran domba ya. Jadi kotoran domba itu kita masukkan ke dalam wadah ya, atau ke dalam karung secukupnya. Lalu kita ikat ya di ujung karungnya itu, dan kita masukkan ke kolam yang akan kita fermentasi. Dan kita diamkan kurang lebih itu selama 3 hari ya sahabat, 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 hari 3 malam, lalu kita angkat lagi kotoran domba tersebut, tapi dengan catatan sebelum kita angkat kotoran domba itu kita celup-celup terlebih dahulu ya, agar semua sarinya itu keluar ya sahabat, dan warna airnya pun biasanya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, setelah airnya berubah menjadi warna hitam, di situ sahabat diamkan lagi kurang lebih selama 10 hari ya, sampai warna airnya itu berubah lagi menjadi bening ya. Tapi ini beningnya bukan bening muda ya, tapi bening tua alias bening agak kehijauan. Nah, biasanya ciri-ciri fermentasian air kolam yang sudah jadi itu pasti sudah ada binatang-binatang kecil ya sahabat, seperti jentik nyamuk, kutu air, ataupun binatang yang lainnya. Nah, itu artinya air fermentasiannya sudah siap untuk dilakukan penebaran benih. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, kalau kita melakukan fermentasian dengan kotoran domba, biasanya itu cuaca se ekstrim apapun, misalkan sekarang hujan panas, itu tidak akan berdampak buruk pada bibit ikan lele kita ya. Karena setahu saya juga di sini sari dari kotoran domba ini sangat bagus dan efektif sekali untuk menjaga kualitas air kolam lele kita ya sahabat. Dan biasanya pH air pun itu akan selalu stabil. Jadi inilah kelebihan kalau kita mempersiapkan air atau fermentasi air dengan kotoran domba. Tapi dengan catatan waktu dan caranya pun itu harus yang benar ya. Jadi kalau misalkan sahabat caranya sudah benar tapi waktu fermentasiannya terlalu sebentar, ini tidak akan terjadi ya. Itu akan sama saja bohong, sama sekali tidak difermentasi. Jadi minimal kalau kita mau melakukan fermentasian dengan kotoran domba itu 2 minggu ya.
Dan kalau nanti sahabat praktekkan di kolam sahabat dengan cara saya ini, saya yakin ya, itu masalah-masalah yang ada di ikan lele itu tidak akan ada lagi. Karena sumber dari penyakit ataupun pertumbuhan lambat itu dari kualitas air yang jelek ya, atau tidak mempersiapkan air, tidak memfermentasi air secara baik dan benar. Jadi intinya kalau kita melakukan fermentasian air secara benar, itu otomatis tidak akan terjadi masalah pada ikan lele tersebut. Nah, untuk cara yang kedua, untuk melakukan persiapan air atau fermentasi air yang sering saya lakukan di sini, selain menggunakan kotoran domba, saya juga di sini menggunakan probiotik EM4 ya, EM4 perikanan. Jadi kalau misalkan sahabat mau menggunakan fermentasian dengan probiotik EM4 perikanan, itu saran saya masih sama ya, waktu fermentasiannya itu 2 minggu. Nah, jadi yang perlu sahabat ketahui, untuk per meter kubik air biasanya saya di sini menggunakan 1 tutup botol probiotik yang 4 ya. Jadi nanti sahabat sesuaikan aja dengan kebutuhan kolam sahabat. Intinya untuk per meter kubik air itu 1 tutup botol luar. Dan sahabat juga bisa tambahkan garam dan molase ya. Nah, fungsi dari garam ini untuk menyeterilkan atau untuk membasmi bakteri-bakteri yang terbawa dari sumber air tersebut ya. Kita tidak tahu kita itu budidaya menggunakan air apa. Jadi ada baiknya garam ini kita gunakan ya. Dan jangan lupa juga ya sahabat-sahabat juga, kalau fermentasi air dengan probiotik E4 itu sahabat harus menggunakan molase ya. Tapi kalau misalkan sahabat tidak mempunyai molase, sahabat juga bisa menggunakan gula merah ya, atau gula aren. Nah, jadi molase atau gula aren ini tujuannya itu untuk memberi pakan bakteri baik yang ada di probiotik E4 tersebut. Tapi saran saya di sini, kalau emang sahabat mau melakukan persiapan air secara baik dan benar, itu melakukan fermentasiannya cukup menggunakan kotoran domba aja ya. Kalau menurut saya itu tidak ada gantinya. Itu kotoran domba sangat efektif dan sudah banyak para petani ikan lele yang menggunakan fermentasian dengan kotoran domba tersebut. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.